selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, mari kita berdoa. JJ, silakan dipimpin untuk teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar Tuhan, dan Tuhan jagalah kami, dan Tuhan buka pikiran kami supaya kami bisa menjawab apa yang dikasih Pak Guru Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Amin, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya, pada pagi hari ini Bapak absen dulu. Giri ada? Giri saya masuk lagi. Nggak ada, Pak. Suaranya saja. Giri saya masuk ya. Belum datang ya? Ini datang sih. Datang, Pak. JJ ada JJ? Ada ya. Kemudian ada, Juan ada Juan. Carlos Maswana. Nggak ada ya? Laurika ada. Abraham, Laurika ada di situ. Laurika ada, Pak. Ada. Marik Agung. Abraham ada, Marik Agung. Itu kameranya kenapa kebalik-balik itu? Abraham. Sebelum Bapak menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, saya mau mereview dulu ya. Bertanya dulu pada materi yang lalu. Ya, saya tanya dulu ke Mesak. Suaranya buka, Mesak. Ya, Pak. Saya tanya pengertian pengelasan itu apa? Pengelasan adalah suatu proses menyatukan dua buah logam atau lebih menjadi suatu bentuk sambungan dengan menggunakan proses panas, Pak. Oke, ya benar ya. Plus untuk Michael, plus dulu. Mana plusnya? Oke, terima kasih ya. Betul ya yang dikatakan Michael ya, bahwa saya jelaskan lagi, pengelasan adalah proses menyambung ya dua logam dengan menggunakan panas ya, menyambung dua logam dengan menggunakan panas sehingga menjadi satu kesatuan. Oke ya. Sekarang Bapak masuk ke materinya. Sebelumnya akan saya jelaskan ya tujuan daripada materi yang akan Bapak sampaikan. Tolong untuk diperhatikan. Michael, kelihatan Michael ya? JJ? Iya, Pak. Ya, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Pak. Oke, saya jelaskan ya. Tolong untuk diperhatikan. Oke ya. Kali ini kalian akan belajar mengenai pengelasan busur manual, yaitu dengan posisi 2F ya, dengan posisi 2F. Nah, kompetensinya apa yang perlu kalian ketahui, yaitu kalian mampu menganalisis teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi mendatar dengan las busur manual ya. Kemudian yang berikutnya kompetensinya adalah 4.3, kalian melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi mendatar ya dengan las busur SMAW. Jadi melakukan pengelasan ya, karena ini berhubung masih teori, berarti berupa ya melakukannya nanti kalian berupa mengerjakan langkah-langkah kerjanya. Oke, kemudian yang berikutnya ya tujuannya untuk apa kalian mempelajari ya posisi sambungan posisi mendatar dengan las busur manual. Yang pertama adalah peserta didik ya, kalian dapat menjelaskan peralatan utama ya. Kalian dapat menjelaskan peralatan utama pada pengelasan plat dengan plat sambungan posisi mendatar 2F ya dengan las busur manual. Kemudian yang kedua ya, peserta didik atau kalian dapat menentukan peralatan bantu mesin las pada pengelasan plat dengan plat pada sambungan mendatar 2F dengan las busur manual SMAW
sesuai dengan bahan ajar atau video nanti yang akan ditampilkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, ya, peserta didik atau kalian dapat menentukan alat keselamatan dan kesehatan kerja pada pengelasan plat dengan plat pada sambungan posisi mendatar 2F dengan las busur manual sesuai dengan bahan ajar dan video pembelajaran dengan baik. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Juan? Billy? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, untuk tujuan KD 4.3-nya ya, yang tadi melakukan itu ya, kalian peserta didik dapat menerapkan peralatan. Jadi menerapkan ya, kalau sudah tahu peralatan utama, kalian diharapkan untuk bisa menerapkan peralatan yang digunakan. Mesin las pada pengelasan plat dengan plat pada sambungan posisi mendatar 2F dengan las busur manual ya, SMAW dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan peralatan bantu mesin las pada pengelasan plat dengan plat pada sambungan posisi mendatar 2F dengan las busur manual SMAW dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memanipulasi, artinya memanipulasi itu dapat hampir sama dengan menggunakan ya alat keselamatan dan kesehatan kerja pada pengelasan plat dengan plat pada sambungan posisi mendatar 2F ya dengan las busur manual SMAW. Artinya memanipulasi nanti kalian itu artinya dapat memilih loh ya, memilih mana. Wah, ketika saya contohnya adalah ketika saya ya mengelas dengan posisi 2F. Nah, keselamatan apa yang saya butuhkan? Ya, contohnya mengelas itu adalah memilih alat sesuai dengan kebutuhan pada waktu proses pengelasan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke ya, perhatikan video ya. Ini video ya, tolong perhatikan video yang akan Bapak putar. Perhatikan baik-baik, silahkan diamati ya. Nanti kalau sudah Bapak hentikan, silahkan bertanya terhadap video yang akan Bapak tampilkan nanti. Oke ya, saya hentikan sampai di sini. Setelah kalian mengamati video tadi ya, maka akan saya ambil ya kasusnya ya, akan saya buat kasus ya untuk menjawab dari tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke ya, tadi kita sudah memperhatikan videonya ya. Berikutnya ya, ini tadi ya. Tadi video dari video tadi ya, ini Bapak potong pada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, ya, pertanyaannya perhatikan. Ya. Perhatikan dan cermatilah gambar di samping ini. Ya, ini saya umpamakan berdasarkan gambar yang disajikan di samping ya. Saya anggap yang tadi yang membuat itu adalah Pak Ardi dan salah satu pekerjanya mengerjakan proses pembuatan bak truk. Nah, pembuatan bak truk ini ya, perhatikan yang digambar ini menggunakan las sudut 2F. Ya, F di sini pengertiannya adalah fillet. Fillet itu bahasa Inggris ya, artinya kalau di bahasa Indonesia kan namanya sudut. Ya, jadi posisi mengelas sudut dengan posisi 2F. Nah, untuk membuat bak truk ya, untuk membuat bak truk tadi dibutuhkan seorang juru las yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembuatannya. Nah, pengetahuan dan keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh juru las agar pengerjaan bak truk yang dapat diselesaikan, saya ulangi ya,
agar pengerjaan bak truk dapat diselesaikan tepat waktu. Ya, ini contoh pekerjaan tadi ya, di tag well kemudian dilas dengan posisi 2F. Oke, kemudian hasil yang diharapkan seperti apa oleh Pak Ardi ya? Hasil lasnya seperti apa? Nah, hasil lasnya seperti ini ya. Nanti seperti ini. Ya. Jadi hasil yang diharapkan oleh juru las, keterampilan juru las adalah seperti ini ya. Hasilnya harus halus seperti ini. Ya, halus seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya ke berikutnya. Kastanya? Halo, kastanya? Tidak, Pak. Sam, ada Sam di situ? Masih ada Sam di situ? Jem, Pak, Jem. Ya, Jam mana Jam? Jam, ada yang tanyakan? Ya, Pak. Oke, saya tanyakan. Ini menggunakan posisi apa tadi yang saya jelaskan tadi? 2F, Pak. Oke, mantap. Ya. 2F, Oke. Pak. Siap, lanjut. Terima kasih. Ya, berikutnya ya. 2F, Pak. Berikutnya. Oke, ya. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini ya, ada gambar apa ini? Ini gambar apa ini? DJ. Orang yang sedang mengelas. Oke. Ya. Coba ini. Nah, yang ditunjukkan ini apa ini? Namanya apa ini? Yang ditunjuk anak panah ini namanya apa? Trafo, Pak. Trafo. Trafo. Trafo, kalau populernya namanya apa? Selain trafo. Apa? Trafo itu apa? Pengertian trafo itu apa? Atau mesin las, Pak. Atau mesin las. Oke. Ya, kita cek apakah benar. Trafo atau yang kalian sebutkan ini atau mesin las ini. Oh ya, maksudnya mesin las inverter. Oke ya. Yang kalian sebutkan itu benar ya semua. Nah, itu peralatan utama. Utama, Pak. Ya, masuk ke peralatan utama. Oke, berikutnya. Nah, yang ditunjukkan anak panah ini apa ini? Kedok las, Pak. Kedok las atau nama lainnya? Nama lainnya apa? Helm las, Pak. Helm las. Oke, yang Ya, kalian dari sebutkan itu masuk ke peralatan apa? Termasuk peralatan apa dalam proses pengelasan itu? Perlindungan, Pak. Loh lah iya, perlindungan, tetapi masuk ke Perlindungan peralatan mata. apa? Ada peralatan utama, Pelindung ada mata, peralatan. Oke, untuk menyamakan persepsi ya, coba Bapak klik ini. Nah, yang kalian sebutkan termasuk ke alat keselamatan dan kesehatan Kerja. Nah, ini ada yang kurang ini. Apa yang kurang? Tadi di tujuan utama sudah dijelaskan toh? Ada Sarung tangan, Pak. utama. Tunggu dulu. Tadi kan Sarung tangan, di tujuan. Pak. Dia saya pakai sarung tangan. Nah, ini pakai ini, tapi nggak kelihatan ya. Ya, Oh, ini pakai iya, ini. Pak. Oke. Dari tujuan tadi saya jelaskan, ada peralatan utama, ada alat keselamatan kerja, dan yang ketiga apa? Jadi sekarang ya Bapak memberikan tugas kalian, ya tugas kelompok untuk mencari ketiga hal ini ya. Di sini ada peralatan utama, ada peralatan pendukung, kemudian ada alat keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Kalian cari ya peralatan utama apa saja, kemudian jelaskan fungsi dan kegunaannya. Kegunaannya. Demikian juga dengan alat keselamatan kerja. Oke ya. Sekarang Bapak bagi kelompok. Kelompok 1 ya, langsung saya bagi ya. Loh, hilang lagi Leskona ini. Mesak mana mesak ini? Mesak tuh, Pak. Hei. Oke ya, jadi saya bentuk kelompoknya. Ya, kelompok 1 Abraham, JJ sama Zem. Itu mencari peralatan utama. Kemudian yang kedua ya, Laurika, Billy Pea sama Aniwe dan itu mencari peralatan pendukung. Kemudian yang ketiga ya, Kastanya, Bormasa, Leskona dan Mesak
mencari alat dan keselamatan, mencari apa? Kesehatan dan keselamatan kerja. Ini masih menyimak ya. Perhatikan ya. Bapak tadi pagi sudah memberikan ya, di situ ada bahan ajar, kemudian itu sudah ada LKPD-nya ya. Silahkan dicermati, silahkan cari di situ ya. Oke. Jadi perhatikan ya, saya ulangi lagi untuk kelompok 1 tadi sudah saya sebutkan mengenai peralatan utama, kemudian yang kedua peralatan pendukung, yang ketiga kelompok ketiga kesehatan dan keselamatan kerja. Oke ya, untuk mencarinya ya silahkan menggunakan bahan ajar yang sudah Bapak kasih, kemudian link YouTube yang sudah Bapak kasihkan di LKPD-nya ya, tolong dicari di situ, silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Waktu kalian 1 jam ya, jadi 60 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, mulai dari sekarang ya, silahkan dikerjakan. Ya, jadi perhatikan ya, kalau mengerjakannya bisa via apa? Via berbagi lewat WA ya. Kemudian kirim ke WA-nya masing-masing biar mempermudah. Kalau tidak ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan. Jadi hasil pekerjaan kelompok nanti dipresentasikan. Ya, silakan nanti ditunjuk siapa salah satu teman ya yang dikira bagus untuk menyampaikan materi yang akan dipresentasikan. Terima kasih. Pak, mau tanya Pak. Ya, Billy silakan. Ayuei Pak, ayuei. Oh ya, silakan. Oh ya, Billy silakan. Pak, katong kelompok tuh bikin bagaimana Pak? Kamu kelompok berapa? Katong kelompok 2 Pak. Kelompok 2 kan peralatan pendukung toh? Oh iya Pak, makasih Pak. Iya, nanti sebutkan apa? Ya, kalau ada hal yang kurang dimengerti silakan ditanyakan ya. Ya, bisa dicari di internet ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai salah satu teman tunjuk ya, untuk mempresentasikan ya. Salah satu teman ditunjuk untuk mempresentasikan hasil daripada pekerjaan kalian. Ya. Jadi hasil pekerjaan kelompok nanti dipresentasikan. Ya, silahkan nanti ditunjuk siapa salah satu teman ya yang dikira bagus untuk menyampaikan materi yang akan dipresentasikan. Terima kasih. Ya, presentasi dari hasil kerjanya silahkan dibacakan. Silakan, BJ. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kedua, palu terak. Fungsinya, palu terak memiliki kepala berbentuk lancip. Palu terak biasanya dipakai dalam proses pembersihan terak hasil sisa pengelasan. Yang ketiga, palu konde. Fungsinya, palu konde memiliki 2 sisi yang berbeda bentuk, bulat seperti konde dan bentuk di atas bentuk yang datar, bentuk yang digunakan untuk paku atau menghancurkan benda, sedangkan sisi yang berbentuk bulat digunakan untuk membuat datangan setan tersebut. Juga mesin Geringer dapat digunakan untuk memotong benda logam dengan menggunakan benda gerenda yang digunakan untuk memotong. Silakan ditanggapi dari presentasi dari kelompok 1 untuk kelompok 2 dan 3. Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada beri plus semuanya. Ya, beri plus. Oke, terima kasih. Ada yang sama enggak? Ya, jadi perhatikan, saya tarik kesimpulan ya bahwa yang dijelaskan oleh kelompok 1 ini termasuk dalam tugas kelompok 2. Ya, kalian tugasnya adalah untuk peralatan utama. Nah, peralatan utama di sini apa? Ya, untuk klarifikasi saya jelaskan ya. Jadi kalian tadi adalah menyebutkan peralatan utama. Nah, yang kalian sebutkan itu termasuk ke peralatan pendukung. Nah, peralatan pendukung adalah miliknya kelompok 2 ya. Jadi langsung saya tarik kesimpulannya. Ya, tarik kesimpulannya seperti itu.
Ya, jadi yang benar seperti apa peralatan utama? Baik, saya tunjukkan dulu. Ya, jadi perhatikan, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke ya, jadi perhatikan berdasarkan bahan ajarnya Bapak ya. Jadi kita klarifikasi punyanya daripada kelompok 1. Nah, ini ya. Jadi perhatikan ya. Peralatan ya, perhatikan jangan rame sendiri. Nah, peralatan utamanya ini. Ya. Peralatan utamanya adalah seperti ini. Ya, ada sumber arus atau mesin las. Kemudian yang kedua adalah kabelnya. Ya, ada kabel elektroda, ada kabel massa. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan. Intinya bahwa kelompok 1 berarti salah yang dikerjakan ya. Itu punyanya kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Selamat siang teman-teman dan para guru. Shalom. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 2, yaitu macam-macam alat pendukung dan fungsinya. Yang pertama yaitu pemegang kawat las atau holder. Holder berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan welder untuk mengelas sebuah produk. Yang kedua, palu las. Saya urusan game itu digunakan untuk membersihkan hasil pengelasan dari. Lanjutkan. Caranya dengan memukul atau menggoreskan kepada hasil las. Yang keenam yaitu sikat baja. Digunakan untuk membersihkan permukaan benda yang akan dilas dari saat pengotor seperti karat, oli, dan pengotor lainnya. Selain itu, digunakan juga untuk membersihkan hasil las dari debu dan selai. Sudah Pak. Sekian dan terima kasih. Apakah ada tanggapan dari teman-teman atau Bapak Guru? Sem? Oh, tidak ada dari kelompok 1, kelompok 3 ada tanggapan? Pak, ada tanggapan Pak? Ya. Silakan, Pak. Dari kelompok lain ada nggak? Ada Pak. Itu yang tadi nyebutkan itu, ada nggak yang disebutkan Billy itu yang kurang itu? Di kelompoknya Billy itu. Pak, nggak tumpunya ya. Ada satu nih Pak, tapi bicara putus-putus Pak. Oke, baik, close buat kelompok 2. Oke, buat kelompok 2. Ya, jadi perhatikan peralatan bantu yang disebutkan oleh temanmu ya, itu juga merupakan memang peralatan bantu yang dipergunakan dalam proses pengelasan. Jadi yang perlu kalian Oke ya, jadi terima kasih. Ya, terima kasih untuk ya presentasi dari kelompok 2 ya. Presentasinya sangat ya sesuai dengan tugas yang diberikan ya. Jadi peralatan itu peralatan bantu itu termasuk contohnya tadi adalah palu paritera, itu yang paling penting ya. Kemudian apa lagi tadi? Sikat baja ya. Ketika sudah mengelas, maka hasil dari pengelasan harus kita bersihkan ya, atau sebelum kita mengelas kita bersihkan terak-terak sehingga ketika kita mengelas hasilnya bisa baik dan seterusnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa-apa saja yaitu alat kesehatan dan keselamatan kerja beserta fungsinya.
1. Pakaian kerja las atau apron. 2. Sarung tangan las atau welding glove. 3. Sepatu las atau safety shoes. 4. Helm atau topeng las. Kegunaannya: 1. Pakaian las atau apron adalah untuk melindungi segala komponen tubuh dari panas dan percikan las. 2. Sarung tangan berguna untuk melindungi kulit tangan. Ya. 3. Sepatu las atau safety shoes berguna untuk melindungi kaki pada benda-benda yang panas. 4. Helm las berfungsi untuk melindungi komponen wajah dari percikan las, panas, pengelasan, dan cahaya las ke komponen mata. Sekian dan terima kasih. Apakah ada tanggapan? Pak, mau dari pertanyaan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pertanyaan kepada Michael dan Iman. Pertanyaan pertanggapan. Silakan, Emi. Adpun dibuat dari apa? kulit? Oh, itu sudah. Terima kasih dari saya. Iya. Oke, close buat kelompok kita. Ada pertanyaan lagi? Berapa? Betul sih, Oh, ada pertanyaan lagi kelompok 3. Ada Pak. Oke, saya tadi ada yang mengganjal di saya ini. Ya, tadi di keselamatan kerja dikatakan bahwa ada yang namanya welding gig. Ya, bener. Hah? Oh, welding gig apa welding glove? Oh, berarti welding glove. Apa itu welding glove? Oke ya, jadi nangkep saya tadi adalah welding gig tadi ya. Kalau welding gig itu alat untuk pemeriksaan ketika setelah proses pengelasan untuk mengecek ketinggian apa itu rigi-rigi ya atau cacat pada pengelasan ya. Jadi masuk ke kelas 3 itu nanti kalau cacat las ya. Masuk ke materi kelas 3. Jadi saya tidak menjelaskan mengenai cacat las ya. Oke ya, jadi itu ya yang tugas yang Bapak berikan, kemudian kita tarik kesimpulan ya. Terima kasih untuk presentasinya. Close buat semuanya. Jadi kesimpulannya bahwa perhatikan ya. Yang pertama adalah harus mengetahui tentang peralatan utama. Kemudian yang kedua peralatan bantu. Kemudian tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, untuk kegiatan refleksi pada siang hari ini ya. Jadi saya tanya, perasaannya gimana ketika mengikuti pelajaran ini? Perasaan kalian gimana ketika setelah mengikuti pembelajaran ini? Baik, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Gembira. Oke, kemudian yang jika saya tanya lagi mengenai bagaimana pembelajaran, ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan sebelum Bapak akhiri. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, nanti perlu perhatikan. Nanti di grup itu ada tugas. Ya, ada tugas, silakan dikerjakan. Jadi tugas mandirinya itu kemudian nanti saya kirim di grup link ya, dikerjakan sampai jam 10 malam. Jem, pimpin berdoa. Ya, Pak. Oke, silakan mulai. Teman-teman serta Bapak Guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di saat siang hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, di saat siang hari ini kami sudah selesai kegiatan belajar mengajar. Untuk itu kami akan berpisah satu sama lain. Untuk itu kami mohon Tuhan, mari tuntun dan sertai kami agar kami bisa berpisah satu sama yang lain, kami sampai di rumah dengan aman dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, selamat siang, sampai bertemu kembali.